Hai, salam sejahtera buat kita semua. Saya Reskiani Mas Bakar. Pada pembahasan kali ini akan menerangkan tentang bagian penting dalam proses penyusunan penelitian, yaitu hipotesis. Agenda pembahasan dimulai dari pengertian hipotesis, jenis-jenis hipotesis, dan fungsi dari hipotesis itu sendiri, apa itu hipotesis nul dan hipotesis alternatif, serta kesalahan dalam hipotesis, dan juga disisipkan beberapa contoh-contoh yang mungkin berguna bagi pemahaman Anda semua. Dalam desain penelitian kuantitatif, proses penelitian yang tepat akan membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang ilmiah atau yang baik. Nah, apa saja ciri dari penelitian kuantitatif yang baik? Yaitu satu, quantifiable atau dapat diukur. Peneliti melakukan pengumpulan data sebagai bentuk pengukuran dalam penelitian sehingga hasil penelitian dapat dibuktikan secara akurat. Yang kedua, verifiable atau dapat diverifikasi. Artinya, informasi data atau hasil penelitian yang disajikan dalam karya ilmiah atau hasil penelitian itu dapat dipastikan, dapat diverifikasi kebenarannya. Yang ketiga adalah replicable atau dapat diulang. Penelitian yang sama dengan penelitian lain biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya akan memiliki hasil yang sama jika dilakukan penelitian atau replikasi kembali dengan menggunakan metode yang sama. Dan ciri yang keempat, ciri penelitian kuantitatif yang baik adalah defensible atau dapat dipertahankan. Artinya, peneliti mampu mempertahankan objektivitas dan kebenaran dari hasil penelitiannya. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo dan tesa. Hypo artinya lemah dan tesa artinya teori, proposisi, atau pernyataan. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah keberadaannya dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis didefinisikan sebagai asumsi yang sifatnya tentatif atau belum pasti dan digunakan dalam merancang teori atau merancang eksperimen dengan tujuan untuk diuji kebenarannya. Di dalam penelitian, hipotesis merupakan pernyataan formal berupa dugaan atau asumsi yang mengaitkan antara dua variabel atau lebih, yakni variabel independen dan dependen, serta variabel mediator lainnya apabila digunakan. Secara umum, pertanyaan dalam penelitian adalah hipotesis yang dimuat dalam bentuk pernyataan. Jadi, kita mengenal ada yang namanya pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dituliskan dalam bentuk kalimat tanya, sedangkan hipotesis adalah pernyataan yang deklaratif. Di dalam buku Methods in Behavioral Science, karangan Cosby and Betts, dituliskan bahwa hipotesis adalah tentatif ide atau pernyataan sementara yang masih menunggu adanya bukti untuk mendukung atau menolak ide tersebut, atau kita biasa sebut dengan asumsi ataupun dugaan yang sementara. Pada umumnya,
hipotesis selalu dalam bentuk kalimat deklaratif, berisi penjelasan sementara tentang masalah penelitian, kemungkinan hasil penelitian, atau dugaan hasil penelitian. Dugaan sementara didasarkan oleh pengetahuan dan observasi, namun kebenarannya belum terbukti. Hipotesis dalam penelitian biasanya berisi jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Nah, agar menjadi jawaban yang definitif, maka peneliti bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisa data untuk memperoleh hasil apakah hipotesis tersebut benar berdasarkan data atau bisa jadi dibantah oleh data itu sendiri. Nah, suatu hipotesis akan diterima jika alat ukur dan hasil analisis data membenarkan pernyataan dari hipotesis itu sendiri, dan sebaliknya akan ditolak apabila hasil penelitian menyangkal hipotesis tersebut. Dalam merumuskan hipotesis, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yang menjadi ciri dan sifat dari hipotesis, yaitu 1. Hipotesis harus mengekspresikan satu fenomena dari variabel atau mengekspresikan hubungan ataupun pengaruh ataupun perbedaan antar dua variabel atau lebih. Dalam merumuskan hipotesis, untuk mengekspresikan hubungan, mengekspresikan pengaruh, atau mengekspresikan perbedaan, peneliti setidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji, yaitu variabel terikat, dependent, dan variabel bebas atau independent. Dan jika variabelnya lebih dari dua, maka biasanya disebut dengan variabel mediator dan variabel moderator. Ciri yang kedua, hipotesis dinyatakan secara jelas dan spesifik. Rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, atau tidak menafsirkan lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan ke dalam pernyataan umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji secara empiris, maksudnya adalah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasionalisasi dan dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Pada slide berikut ini adalah jenis hipotesis. Ada 3 jenis hipotesis, yaitu 1. Hipotesis deskriptif. Namanya deskriptif berarti penggambaran, yaitu hipotesis yang menggambarkan satu fenomena untuk menjawab permasalahan di mana isi dari hipotesis deskriptif ini tidak membandingkan dan bukan menghubungkan dua variabel, tetapi hanya fokus pada satu variabel. Sebagai contoh, hipotesis deskriptif, motivasi belajar mahasiswa Fakultas Psikologi berada pada kategori tinggi. Nah, kalau dilihat dari contoh ini menggambarkan bagaimana motivasi belajar dan fokus hanya pada satu variabel, yaitu motivasi belajar. Yang kedua adalah hipotesis komparatif. Ingat, kata komparatif berarti perbandingan. Jadi ada perbedaan, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang sifatnya membedakan atau membandingkan data. Contoh, ada perbedaan komparatif motivasi belajar mahasiswa Fakultas Psikologi UNM
kelas A dan kelas B. Dari hipotesis ini kelihatan bahwa permasalahannya adalah membandingkan data kelas A dan kelas B pada aspek skor motivasi belajar. Hipotesis yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan variabel yang bersifat hubungan atau pengaruh. Contohnya, motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Kata berpengaruh di sini sudah nampak jelas, berarti mengandung asosiatif. Berikut ini adalah contoh dalam merumuskan hipotesis. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin meneliti perilaku kecenderungan individu dalam membeli produk di all shop yang spontan tanpa rencana yang matang atau biasa disebut dengan impulsive buying. Jadi, pada contoh ini impulsive buying-nya adalah variabel dependennya dan dipengaruhi, yaitu variabel independennya, pada intensitas penggunaan sosial media. Jadi penggunaan sosial media ini sebagai variabel independennya. Mari kita lihat selanjutnya. Jadi, seorang peneliti ingin meneliti pengaruh independen variabel, yaitu intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku impulsif buying. Maka beberapa hipotesis yang dapat diajukan yaitu intensitas penggunaan sosial media yang tinggi mengakibatkan impulsif buying meningkat. Boleh seperti itu. Boleh juga seperti impulsif buying terjadi disebabkan oleh intensitas penggunaan media sosial. Intensitas penggunaan sosial media meningkatkan terjadinya impulsif buying. Ini sudah hampir mirip. Hipotesis yang lain juga bisa dinyatakan dalam bentuk intensitas penggunaan sosial media berpengaruh terhadap perilaku impulsif buying. Intensitas penggunaan sosial media berhubungan dengan impulsif buying. Ya, jadi berpengaruh terhadap, berhubungan dengan. Seperti itu biasanya cara dalam menuliskan pernyataan di hipotesis. Yuk, mari kita lihat bagaimana contoh-contoh ya. Contoh-contoh statement atau hubungan sederhana pernyataan antara dua variabel X dan Y. Contoh yang pertama, hipotesis Y dan X. Jadi hipotesisnya dinyatakan bahwa ada hubungan antara Y dan X. Hipotesis ini memberikan pernyataan asosiasi sederhana saja antara Y dan X. Jadi tidak ada yang ditunjukkan tentang asosiasi yang akan memungkinkan peneliti untuk menentukan variabel mana Y atau X yang cenderung menyebabkan variabel lain untuk berubah nilainya. Contoh yang kedua, Y berkaitan dengan X atau Y tergantung pada X. Hipotesis kedua adalah masih sama, mirip dengan hipotesis pertama, yaitu berupa pernyataan asosiasi sederhana antara Y dan X. Tetapi bedanya yang kedua ini, nilai-nilai Y dalam beberapa cara itu dipengaruhi atau bergantung pada kondisi variabel X. Lalu yang ketiga, modelnya adalah ketika X meningkat, maka Y menurun. Atau sebaliknya, peningkatan nilai X tampaknya mempengaruhi penurunan nilai-nilai Y. Bentuk dari hipotesis yang model ketiga ini adalah yang paling spesifik daripada dua contoh sebelumnya. Jadi tidak hanya dikatakan bahwa Y dan X berkaitan, seperti contoh nomor 1, bahwa Y bergantung pada X
seperti pada hipotesis kedua, tetapi juga mengungkapkan sesuatu yang lebih sifatnya bila X meningkat maka Y menurun, atau begitu pula sebaliknya. Dari contoh 2 slide sebelumnya ada beberapa contoh-contoh hipotesis ya. Tetapi hipotesis tersebut masih berupa asosiasi sederhana, yaitu berupa kaitan atau pengaruh antara X dan Y. Tetapi jika kita ingin menuliskan sebuah hipotesis, maka tuliskanlah tidak hanya seperti bagaimana asosiasi atau kaitannya antara variabel X dan variabel Y, tetapi juga lebih spesifik ke arah dari hubungan tersebut. Contohnya saya masih menggunakan variabel X di sini adalah intensitas penggunaan media sosial dan variabel Y adalah impulsive buying. Maka statement dari hipotesisnya adalah intensitas penggunaan media sosial berpengaruh terhadap impulsive buying. Ya, jadi syarat 1 dan 2 yang ada di slide sebelumnya terpenuhi ya, bahwa penggunaan media sosial berpengaruh terhadap impulsive buying menggambarkan asosiasi antara kedua variabel. Tapi dilanjutkan lagi, dilengkapi dengan arahnya, yaitu semakin tinggi intensitas media sosial, maka semakin tinggi pula impulsive buying. Inilah hipotesis yang lengkap. Apabila hipotesis mengarah pada pernyataan yang tidak prediktif, tidak dapat diuji, tidak dapat diamati, maka hipotesis tersebut tidak tepat digunakan sebagai hipotesis ilmiah. Hipotesis yang salah ketika peneliti mendeskripsikan hipotesis ke dalam pernyataan yang tidak prediktif atau tidak dapat diukur. Hipotesis semestinya berisi pernyataan yang mampu memprediksikan hasil penelitian dan dapat diukur untuk menentukan hipotesis sesuai atau tidak sesuai dengan hasil penelitian. Karakteristik hipotesis yang benar. 1, karakteristiknya adalah logik. Hipotesis yang baik biasanya didasarkan pada teori yang relevan atau teori yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hipotesis dapat menjadi kesimpulan yang logis dan argumentatif yang dapat dipertahankan. Sebagai contoh, premis 1, keberhasilan akademik sangat dihargai dan bernilai oleh masyarakat. Premis 2, sesuatu yang berharga dan bernilai dapat meningkatkan self-esteem. Maka, hipotesis yang dibangun tentu harus logik. Keberhasilan akademik yang tinggi berhubungan dengan tingkat self-esteem yang tinggi. Hipotesis yang benar juga mengandung ciri testable. Artinya, selain logis, hipotesis yang baik juga harus dapat diuji, yaitu peneliti harus dapat mengamati atau mengukur semua variabel yang terlibat di dalam penelitian. Secara khusus, hipotesis harus melibatkan situasi, peristiwa, dan individu yang nyata, atau kita biasa sebut dengan konteks. Dengan kata lain, peneliti tidak dapat menguji situasi yang imajinatif, ya, jadi sesuatu yang tidak real dalam konteks yang nyata. Yang ketiga, hipotesis harus refutable. Salah satu karakteristik hipotesis yang dapat diuji adalah hipotesis itu juga harus dapat ditentang. Artinya, ada kemungkinan peneliti untuk memperoleh hasil penelitian yang berbeda atau berlawanan dengan hipotesis. Oleh karena hipotesis merupakan pernyataan prediksi, seperti yang telah dikemukakan di slide-slide sebelumnya, sehingga hipotesis dapat dibuktikan benar dan dapat juga dibuktikan bertentangan.
ada berapa sih tipe hipotesis itu di dalam penelitian? Kita sangat familiar dan sangat mengenal dua tipe hipotesis, yaitu null hipotesis, biasa disebut dengan H0 atau H0 atau hipotesis nihil, dan hipotesis alternatif hipotesis yang biasa juga disebut, kita singkat dengan H1 atau HA. Hipotesis nul merepresentasikan prediksi yang menyatakan tidak adanya hubungan, tidak adanya pengaruh, atau tidak adanya perbedaan yang signifikan antar variabel yang diteliti. Hipotesis nul juga disebut sebagai hipotesis nihil, yang menunjukkan tidak adanya kaitan atau perbedaan antara variabel satu dan lainnya. Sebagai contoh, yang tadi telah dikemukakan di slide sebelumnya, hipotesis yang telah dibangun adalah penelitian yang meneliti variabel independennya adalah intensitas penggunaan media sosial dan variabel dependennya adalah impulsive buying. Maka ketika kita merumuskan hipotesis nul, HO, tidak ada hubungan antara intensitas penggunaan sosial media dengan perilaku impulsive buying. Lawan dari hipotesis nul atau nihil yaitu hipotesis alternatif. Ini merupakan pernyataan prediksi tentang hasil dan kesimpulan yang diharapkan atau kemungkinan yang akan terjadi hasilnya di dalam penelitian. Contohnya, HA, terdapat hubungan antara intensitas penggunaan sosial media dengan perilaku impulsive buying. Atau makin tinggi intensitas penggunaan sosial media, maka makin tinggi perilaku impulsive buying. Di dalam hipotesis alternatif ini adalah prediksi tentang hasil atau kesimpulan yang diharapkan. Maka diharapkan makin tinggi intensitas penggunaan sosial media, maka makin tinggi perilaku impulsive buying. Beda dengan yang tadi, yang null hipotesis. Null hipotesis itu tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, ataupun tidak ada perbedaan. Pada slide berikut ini, apa sih yang kemudian menjadi pembeda antara H0 dan HA dalam penelitian kuantitatif? Jadi, dalam pengujian hipotesis, H0 lah yang berfungsi sebagai pernyataan yang akan diuji. Jadi H0 atau H0 ini adalah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Dan hipotesis alternatif ini yang merupakan harapan peneliti terhadap hasil penelitian akan diterima apabila hipotesis H0-nya ditolak. Setelah melakukan uji hipotesis, kesimpulan penelitian mengacu pada hasil dari pengujian hipotesis nul yang berbunyi, hasil penelitian menunjukkan bahwa H0 ditolak atau H0 tidak ditolak. Hal ini dilihat dari prosedur pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti. Jika kesimpulan penelitian H0 diterima berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung HA. Jadi tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif atau karena terdapat faktor lain. Nah, dalam pengujian statistik, hipotesis nol ini digunakan dalam rangka praduga tak bersalah.
Artinya bahwa dugaan-dugaan yang disajikan oleh HA atau hipotesis alternatif sama sekali tidak ada atau tidak benar. Oleh karena itu, H0 inilah yang digunakan sebagai pengujian atas dugaan HA tersebut. Jadi, proses dalam memformulasikan hipotesis pada penelitian kuantitatif, peneliti tentu harus berangkat dari teori. Jadi, pada penelitian kuantitatif yang paling menjadi penonjolan utama adalah peneliti berangkat selalu dengan teori. Peneliti mencari teori yang relevan dengan apa yang ingin diteliti sehingga ini menjadi foundation atau dasar, landasan dalam membuat penelitian. Nah, setelah kemudian dieksplorasi teori-teori yang relevan, peneliti kemudian menyusun hipotesis berdasarkan kesimpulan yang diinginkan pada penelitian yang diharapkan dari penelitian tersebut. Nah, peneliti merumuskan pernyataan dari fenomena dan teori ke dalam pernyataan hipotesis. Jadi tentu hipotesis itu terbangun tidak begitu saja. Hipotesis terbangun dari fenomena di lapangan dan juga kemudian teori yang kemudian dikombinasikan di dalam pernyataan hipotesis. Setelah itu, peneliti melakukan pengamatan atau pengukuran dalam bentuk pengambilan data di lapangan dan melakukan analisis data berdasarkan apa yang telah ditemukan. Pada tahap akhir, ini yang disebut dengan konfirmasi. Peneliti mengkonfirmasi apakah hasil penelitiannya sesuai dengan teori yang menjadi landasan penelitian atau tidak. Pada slide berikut ini adalah prosedur dalam pengajuan statistik hipotesis penelitian. Langkah pertama yang perlu untuk dilakukan adalah tentu menyatakan hipotesis penelitian. Jadi langkah pertama ini perlu dinyatakan dulu hipotesis penelitian. Seorang peneliti menyatakan hipotesis dalam hipotesis nul dan juga hipotesis alternatif dengan tujuan agar dapat dihitung statistik sampelnya, seperti dihitung min-nya, proporsi, varians, dan sebagainya. Step yang kedua adalah mengidentifikasi nilai alfa dan beta yang akan digunakan. Nilai alfa disebut sebagai kesalahan tipe 1 atau level taraf signifikansi kesalahan. Biasanya taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian kuantitatif psikologi adalah 0,05 atau 5%. Nilai alfa digunakan untuk menentukan kriteria batas penolakan atau penerimaan HO atau yang disebut dengan kesalahan tipe 1. Dimaksud kesalahan tipe 1 karena semakin besar nilai alfa maka semakin sempit daerah penerimaan hipotesis. Sehingga hipotesis sering ditolak walaupun hipotesis benar. Hal ini karena nilai alfa lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan. Sedangkan nilai beta disebut sebagai kesalahan tipe 2 yang terjadi ketika peneliti memutuskan untuk menerima HO meskipun HO salah. Nilai beta merupakan besarnya peluang peneliti salah dengan memutuskan untuk menerima hipotesis nol penelitian. Semakin kecil nilai beta, maka semakin luas daerah penerimaan hipotesis sehingga hipotesis diterima walaupun hipotesis tersebut salah. Ini yang disebut dengan kesalahan tipe kedua. Nah, step yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisa data menggunakan uji statistik. Jadi yang pertama dinyatakan hipotesisnya dulu, yang kedua ditentukan mau taraf signifikansinya berapa. Step yang ketiga adalah pengambilan data dikumpulkan lalu kemudian dianalisa data tersebut dengan tentunya menggunakan uji statistik karena ini adalah kuantitatif. Dan perlu diketahui sebelum memilih metode statistik yang sesuai dalam analisis data, maka perlu dilakukan uji kesesuaian distribusi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis distribusi statistik pada data.
Jadi kayak kalau di dalam statistik itu kita kenal dengan uji asumsi, ya. Misalnya uji normalitas. Normalitas ini adalah hasil uji statistik yang menunjukkan distribusi normal. Maka uji statistik yang cocok adalah uji statistik parametrik. Sedangkan jika data menunjukkan tidak berdistribusi normal atau tidak sesuai dengan asumsi, ya uji asumsi, maka uji statistik menggunakan statistik non parametrik. Setelah dikumpulkan dan setelah dianalisa dengan menggunakan uji statistik, step yang keempat adalah membuat kesimpulan. Sudah kelihatan nih hasilnya. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil uji statistik. Jadi uji hipotesis tidak bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis semata, tetapi memutuskan apakah hipotesis ditolak atau diterima. Ya. Tentu ini kita melihat kepada hipotesis nolnya. Misalnya uji hipotesis nol dalam penelitian adalah tidak terdapat pengaruh intensitas penggunaan sosial media terhadap impulsive buying seperti contoh yang tadi. Maka kesimpulan dari penelitian ini tidak membuktikan bahwa intensitas penggunaan sosial media tidak berpengaruh terhadap impulsive buying. Namun kesimpulannya adalah menolak hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh intensitas penggunaan sosial media terhadap impulsive buying. Baik, slide penutup ini error dalam hipotesis. Jadi, saya perlu untuk menyimpulkan bahwa di dalam pengujian hipotesis, peneliti akan mengambil kesimpulan atau memilih untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Dalam statistik, pengujian hipotesis sekali lagi hanya pada hipotesis nol, sehingga akan ada dua pilihan jawaban, yaitu menerima atau menolak HO. Jika menerima HO, maka hipotesis nol lah yang dinyatakan sah. Sekali lagi, jika menerima HO, maka hipotesis nol lah yang dinyatakan sah. Sementara, jika menolak HO, maka hipotesis alternatif HA atau H1 lah ya yang dinyatakan sah secara statistik. Karena hipotesis masih berupa dugaan sementara, maka perlu diuji secara statistik untuk mengetahui hipotesis mana yang secara statistik dapat diterima. Sekali lagi, apakah menerima HO atau menolak HO. Misalnya, katakanlah peneliti melakukan pengujian atas hipotesis berikut. H0, intensitas media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying. HA, intensitas media sosial berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying. Jika hasil pengujiannya adalah menerima HO, artinya intensitas media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying. Sebaliknya, jika menolak HO, maka hipotesis alternatiflah yang menjadi jawaban atas uji hipotesis ini. Dengan kata lain, variabel intensitas media sosial berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying. Namun, masih ada kemungkinan peneliti melakukan kesalahan dalam pengujian hipotesis. Untuk itu, pahami dulu kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan dalam uji hipotesis berikut. Dalam statistik, kesalahan pengujian hipotesis menjadi dua, yaitu satu, kesalahan tipe 1, type 1 error, yaitu kesalahan yang terjadi ketika peneliti menolak hipotesis nol, padahal seharusnya menerima H0. Tipe ini yang disebut dengan alpha. Yang kedua adalah kesalahan tipe 2 atau type 2 error, yaitu kesalahan yang terjadi ketika peneliti menerima hipotesis nol yang mana seharusnya menolak hipotesis. Ini yang disebut dengan beta, yang diberikan dengan simbol beta. Di slide ini kita bisa melihat misalnya H0, saya sakit. Keputusan yang benar adalah
Kuadran pertama, H0 diterima yaitu saya sakit karena memang betul saya sakit. Dokter mengkonfirmasi itu bahwa saya sakit. Kuadran yang kedua, H0 ditolak karena memang saya tidak sakit. Apabila keputusan dokter adalah saya sakit atau menerima HO, tapi sebenarnya saya tidak sakit sama sekali, inilah yang disebut dengan kesalahan tipe 1, di mana HO diterima padahal HO salah. Kita lihat pada kuadran ketiga, apabila keputusan dokter saya tidak sakit atau menolak HO, sementara kebenarannya adalah saya sakit dan dokter mendiagnosa saya sehat, maka ini merupakan tipe kesalahan 2, di mana HO ditolak padahal HO benar adanya. Demikian pembahasan terkait hipotesis penelitian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.